Dalam video kelima ini, di seri untuk workshop penggunaan Google Classroom, saya menggunakan, kamera dari HP yang disambungkan ke laptop saya. Jadi teman-teman buat yang merasa bahwa kamera laptopnya itu kurang bagus kualitasnya, bisa ditambah atau bisa dikoneksikan ke kamera yang ada di HP, teman-teman, dan itu kualitasnya pasti lebih bagus, baik itu yang, kamera depan maupun kamera belakang. Oke, untuk sesi kali ini, saya akan mencoba untuk membagikan bagaimana, membagikan pertanyaan di kelas. Seringkali Bapak Ibu, guru ataupun pengajar, itu di depan kelas bertanya kepada seluruh siswa. Misalkan seumpamanya di dalam kelas, sejarah misalkan, Bapak Ibu menanyakan, "Kapan terjadinya perang di Ponorogo?" Nah, masing-masing siswa yang ada di kelas itu, dapat menjawab pertanyaan tersebut dan, biasanya mengacungkan tangan lalu kemudian menjawab pertanyaan tersebut. Dan ketika siswa tersebut menjawab pertanyaan itu, maka teman-temannya, dapat mendengarkan. Nah, itulah yang, sama dilakukan dalam model penggunaan pertanyaan di dalam Google Classroom. Jadi nanti ketika siswa itu menjawab pertanyaan, maka seluruh siswa yang lain yang ada di kelas tersebut bisa mendengarkan atau kalau di Google Classroom bisa melihat, jawaban dari siswa tersebut. Tidak seluruh bisa juga tidak seluruh, siswa menjawab, tetapi juga untuk melihat keaktifan dari, siswa yang ada di kelas. Siapa nih yang menyimak materi, siapa nih yang mendengarkan. Nah, kira-kira demikian. Saya akan share, tambahan ataupun lanjutan dari PowerPoint yang, sebelumnya. Oke, di sini, jadi kita waktu itu sudah, video sebelumnya ada topik, materi, dan sekarang pertanyaan. Pertanyaan ini pada materi atau pada video sebelumnya saya, menggunakan pertanyaan ini, bagian posting pertanyaan ini untuk membuat absensi. Nah, kalau sekarang, eee eee, bisa juga kita untuk melakukan pertanyaan yang seperti tadi saya sudah sebutkan, seperti pengajar, guru, ataupun dosen di depan kelas mengajukan pertanyaan. Caranya, sangat sangat, mudah ya. Nah, seperti ini. Nanti akan saya simulasikan 2 bagian, untuk pengajar dan untuk siswa. Untuk pengajar itu bisa klik kelas dan tugas kelas dan kemudian buat pertanyaan, lalu kemudian diisikan pertanyaannya apa. Dan untuk, siswa, klik kelas, tugas kelas dan kemudian, membaca pertanyaan, melihat petunjuknya gitu ya, lalu kemudian dijawab. Pada saat dijawab nanti akan diminta untuk mengkonfirmasi untuk menyerahkan. Oke, saya akan langsung mulai saja. Ini adalah kelas guru seperti dilihat, ada 4 kolom di sini, ada kolom forum, tugas kelas, anggota, dan nilai. Sedangkan untuk, tab yang satunya lagi saya akan coba untuk masuk ke kelas, saya akan coba masuk ke kelas, siswa. Nah, di kelas guru, jika guru ataupun pengajar ingin membagikan pertanyaan di dalam kehadiran siswa, maka bisa di bagian buat, lalu kemudian yang ada, ikon ataupun ada simbol, tanda tanya ya, pertanyaan. Nah, di sini pertanyaan ini kita ajukan, misalkan karena saya kelasnya nanti nah ini topiknya misalkan tergantung ya di kelas ataupun di topik mata pelajaran apa. Misalkan saya mau topiknya di Introduction to Advertising. Misalkan pertanyaannya adalah, eee eee, sebutkan beberapa tokoh periklanan yang
eee, Anda kenal. Nah, ini siswa kenal ya. Dan di sini sebelah kanan ini jangan dibuat yang pilihan ganda, tapi dibuatlah jawaban singkat. Kalau yang pilihan ganda itu lebih cocok untuk yang video sebelumnya untuk absensi. Nah, guru, dosen, pengajar bisa menambahkan file sebenarnya jika diperlukan. Namun saya akan contohkan hal yang simpel dulu, jadi nggak usah pakai tambahan apa-apa. Dan kemudian untuk kelasnya untuk kelas yang satu saja, seluruh siswa, artinya kalau semua siswa kita menanyakan seperti kita menanyakan di depan kelas gitu ya. Lalu kemudian, bisa dinilai, bisa tidak, tapi saya akan coba untuk tidak dinilai, batasan waktunya juga tidak ada, jadi, siapa saja bisa menjawab, kita akan melihat untuk masalah keaktifan. Nah, eee kita bisa juga, eee, melihat di sini ada satu kolom, siswa dapat membalas jawaban siswa lain. Artinya, jika kita menginginkan interaksi di dalam kelas, maka, ini bisa kita cek ya, artinya nanti ada siswa yang kalau ada siswa yang menjawab, siswa lain bisa menimpali atau memberikan respon, memberikan feedback. Tetapi kalau kita, kita juga bisa uncek, artinya nanti ketika ada siswa yang menjawab, maka siswa lain ya harus menjawab juga, tapi tidak bisa atau tidak bisa membalas jawaban di tempat siswa yang, sebelumnya. Karena memang mungkin tujuan dari interaksi ataupun pertanyaan ini adalah membuat kelas semakin hidup, semakin, apa namanya, interaktif, ramai, maka kalau saya akan me 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 mencek bagian di kotak bagian ini sehingga nanti siswa bisa, membalas jawaban dari siswa lain. Nah, kalau memang ini di dalam misalkan di dalam kelas di hari itu juga gitu ya, sedang Bapak Ibu sedang mengajar, dan menggunakan, Google Classroom ini bisa langsung diklik tanyakan atau juga bisa di-set, jadwalnya gitu ya, dijadwalkan atau disimpan draft, disesuaikan. Saya akan coba untuk ditanyakan secara langsung. Nah, Bapak Ibu lihat, eee, di bagian topik Introduction to Advertising akan muncul sebutkan beberapa tokoh periklanan yang Anda kenal. Nah, di sini diberikan. Nah, karena belum ada yang menyerahkan, masih nol ya, diberikannya satu, diserahkannya nol. Nah, kemudian kita lihat di bagian siswa. Nah, ketika guru, mengajukan pertanyaan, maka di forum atau di aliran, di stream, ini, keluar memposting pertanyaan baru, sebutkan beberapa tokoh periklanan. Nah, untuk menjawab bisa diklik, maka dia akan masuk seperti ini, akan masuk seperti ini. Nah, di sini ada beberapa, fitur yang dapat dilakukan oleh siswa. Sebagai contoh misalkan, jika siswa belum, paham atau, pertanyaan dari guru itu dari, pengajar dianggap masih belum, lengkap deskripsinya, maka siswa bisa, berkomentar di dalam kelas. Misalkan saya berkomentar di sini, misalkan, "Dari dalam negeri atau luar negeri?" Misalkan, "Dari Indonesia atau dari luar negeri?" Tokoh periklanan yang mana, yang, lokal ataupun yang multinasional ini, belum apa namanya, belum dijelaskan secara jelas ya. Eh, nah, sekarang kita lihat, siswa memberikan komentar dari pertanyaan tersebut. Kita lihat di kelasnya guru, ini bukan menjawab ya, bukan menjawab, tapi memberikan komentar. Kita lihat di bagian guru, di bagian pengajar. Bagian pengajar, kita lihat. Nah, ada, eee, ada komentar sebentar coba saya. Nah, di sini ada lihat satu komentar, kita ngelihat di forum di bagian, aliran ya, stream. Nah, di sini ada satu komentar. Komentarnya dari dalam negeri, tadi siswa menanyakan, dari dalam negeri atau luar negeri. Nah, di sini, pengajar bisa
memperjelas atau menambahkan instruksi pertanyaan tersebut dari luar negeri. Nah, lihat, sini sudah ada 2 komentar dan sekarang kita lihat apakah jawaban dari, guru tersebut, sudah ditanyakan, apa namanya, sudah dijawab ya dan akan muncul di kelasnya, siswa. Kita refresh. Nah, muncul di sini. Oh, udah jelas sekarang, dari luar negeri. Jadi siswa bisa menjawab secara lebih spesifik. Oke, nah saya jawab misalkan, siswanya menjawab ya, David Ogilvy, Leo Burnett, terus kalau yang zaman dulu ya, terus misalkan, yang sekarang David Droga gitu ya misalkan, seperti ini misalkan, ada 3 jawaban yang diserahkan. Lalu dijawab, diketik, dan diserahkan. Untuk siswa, untuk memastikan bahwa, guru pengajar ini mendapatkan jawaban, klik di bagian tombol biru, serahkan. Anda tidak dapat dia akan keluar notifikasi. Anda tidak dapat mengubah jawaban setelah dikirimkan. Artinya setelah diklik, gitu ya, setelah diklik tombol biru, maka siswa tidak dapat lagi mengedit jawaban tersebut. Nah, ini kalau siswanya masih belum, masih ragu-ragu, itu bisa dibatalkan. Bisa diedit lagi. Tapi kalau sudah yakin, oke serahkan. Klik serahkan, maka kemudian di sini ada 2, bisa lihat jawaban teman sekelas dan lalu membalasnya, karena tadi fasilitas ini atau fitur ini saya aktifkan. Nah, karena di sini untuk simulasi ini tidak ada siswa lain, maka, memang tidak ada jawaban dari siswa lainnya. Dan sekarang kita lihat di bagian guru, pengajar, itu muncul apa? Kita refresh. Kita lihat di bagian ini. Nah, ada satu siswa yang menyerahkan. Tadi jawabannya adalah David Ogilvy, Leo Burnett, David Droga, ya. Nah, eee, guru bisa membalas atau mengomentari dari jawaban tersebut. Bagus. Nah, dan siswa nanti akan mendapatkan, bisa membaca balasan tersebut. Nah, tapi belum tercatat. Belum dianggap sebagai, belum sebagai, eee belum selesai lah. Jadi, ingin masih mengambil ataupun memberikan kesempatan untuk siswa-siswa lain menjawab. Tetapi kalau beberapa siswa sudah menjawab semua, maka kemudian, bahwa pertanyaan ini dianggap selesai, diskusinya sudah selesai, pertanyaannya sudah selesai, tidak ada yang bisa menjawab lagi, maka yang harus dilakukan oleh guru adalah mengklik bagian semua siswa. Artinya, jawaban-jawaban itu akan dikembalikan lagi ke siswa, dianggap sudah selesai dan siswa sudah menjawab. Tidak ada nilai memang tadi karena tidak kita berikan penilaian, maka saya kembalikan. Siswa, lalu akan muncul notifikasi, siswa akan diberitahu dan dapat memeriksa setiap nilai yang Anda tinggalkan, kalau memang ada nilainya. Karena tadi tidak ada, hanya memancing untuk aktivitas di kelas, interaksi di kelas, maka saya kembalikan. Oke, sekarang kita lihat, berarti kalau di bagian tugas kelas, ya, tugas kelas sudah selesai, dan kita lihat kembali di bagian siswa kita lihat. Nah, tadi komentar dari gurunya itu adalah bagus, ya itu adalah komentar dari jawabannya. Dan di sini bisa dilihat juga bahwa jawaban sudah dikembalikan atau sudah dikoreksi, sudah dinilai kalau memang ada nilainya oleh guru. Sudah dikembalikan, artinya sudah selesai dan tidak bisa
sesi untuk pertanyaan itu telah ditutup. Nah, sudah abu-abu. Kalau sudah abu-abu semua berarti sudah dikerjakan semua, atau sudah dicek, sudah dilihat semua. Di guru masih, biru, ya artinya memang ini yang masih aktif. Nah, di sini sudah ketika kita lihat, karena tadi hanya satu yang mengirimkan, sudah dikembalikan satu. Nah, bisa juga untuk mengoreksinya satu-satu, misalkan ada 30 anak, 30 siswa, maka tidak harus dikoreksi semua baru dikembalikan, tapi bisa dikembalikan secara parsial, menyicil satu 2 kalau udah selesai koreksi, kembalikan, selesai 5 kembalikan, maka di sini nanti akan muncul yang dikembalikan berapa, sisanya berapa, seperti itu. Oke. Oke, jadi demikianlah, video kali ini tentang bagaimana membuat atau membagikan pertanyaan di kelas yang merupakan, yang mirip-mirip dengan diskusi yang ada di kelas, yang guru lakukan di kelas untuk memancing interaksi dari siswa. Jangan lupa nonton video-video sebelumnya, dan video selanjutnya nanti juga akan lebih menarik, yang pasti akan saya buat terus bagaimana, eee, penggunaan Google, Classroom ini secara sederhana agar dimengerti baik oleh guru dan juga oleh siswa. Oke, terima kasih dan sampai jumpa kembali.